Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Gimana nih kalian kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Melia Anggarwati dari Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang masih di bangku SMA SMK yang sekarang kelas 12 nih. Gimana kalian udah punya planning belum untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke dunia kerja? Oke, kalian boleh komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, di sini saya mau memfokuskan yang memilih ke perguruan tinggi ya. Gimana nih teman-teman, udah ada pilihan prodi dan kampusnya belum? Oke, kalau yang udah, selamat ya dan semangat berjuang untuk memasuki kampus impian kalian. Terus gimana nih bagi yang masih bingung, yang masih cari informasi sana sini, yang masih malah pilih? Kalian tenang aja ya, kalian masih punya waktu kok, tapi segera ditentuin ya. Oke, sebelumnya di sini saya mau mengenalkan prodi saya, yaitu Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Oke, siapa tahu dan setelah kalian melihat video ini menjadi salah satu referensi buat pilihan jurusan atau prodi kalian. Simak terus videonya ya. Oke teman-teman, sekarang kita kenalan dengan satu prodi ini, yaitu Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dari kurikulum dan teknologi pendidikan. Tetap simak terus ya guys. Oke teman-teman, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa itu teknologi pendidikan? Kita cari tahu yuk, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi menurut ICT 2004 mengenai teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Oke, jadi gini teman-teman, secara umum dapat dijelaskan bahwa TP atau teknologi pendidikan adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran seperti mengelola dan mengembangkan media pembelajaran, model pembelajaran yang hingga saat ini masih terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pastinya dong kalian ini semua tahu bahwa perkembangan teknologi yang semakin dewasa ini semakin cepat dan semakin pesat. Mulai dari kemodernnya itu semakin canggih, dan maka dari itu pihak pendidikan harus lebih juga bergerak sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang akan dipelajari dalam TP. Nah, untuk ini yang akan dipelajari dalam TP ini adalah dasar-dasarnya, jadi belum fokus ke PTP atau PK atau PP. Nah, untuk kalian yang bingung apa itu PP, apa itu PTP, apa itu PK, kalian simak terus video ini ya, karena nanti ada penjelasannya sendiri. Oke, sekarang kita balik lagi ke apa sih yang akan dipelajari dalam TP. Sebagai dasarnya, di sini ada media pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, ada pengembangan kurikulum, ada pengembangan penilaian, ada pengembangan dan peningkatan kinerja, ada fotografi, dan juga ada pengembangan media grafis. Oke teman-teman, setelah tadi mengetahui ruang lingkupnya dari mulai apa itu teknologi pendidikan dan apa aja sih yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan memasuki apa sih alasannya kenapa harus memilih teknologi pendidikan. Kita cari tahu di slide berikutnya. Nah, di sini kira-kira pasti teman-teman juga bertanya-tanya apa sih urgensi adanya teknologi pendidikan ini. Jadi di sini ya kita dapat melihat ya bahwa urgensi TP atau teknologi pendidikan itu ada seperti yang satunya yaitu karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudian ada meningkatkan produktivitas pendidikan. Kemudian untuk membantu guru dalam menggunakan waktu mengajarnya sebaik mungkin. Kemudian ada mengembangkan perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis. Kemudian ada pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, kemudian juga ada memberikan informasi serta layanan pembelajaran. Dan yang terakhir,
untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pendidik. Nah, urgensi teknologi pendidikan ini udah sesuai dengan apa aja yang akan kita pelajari di dalam kurikulum teknologi pendidikan nanti. So, ini udah sesuai banget dan sudah terarah banget. Berarti di sini kita udah tahu dong apa yang akan kita lakuin setelah kita memasuki ruang lingkup dari teknologi pendidikan ini. Stay terus di video ini ya, masih ada beberapa lagi yang akan kita pelajari. Nah, jadi tadi kan kita udah tahu ya mengenai urgensi teknologi pendidikan itu apa. Nah, kemudian di sini kita ada peluang karir dari teknologi pendidikan sendiri. Di sini itu ada PTP atau sebagai pengembang teknologi pendidikan. Nah, dalam Permenpan nomor 28 tahun 2017, pengembangan teknologi pendidikan itu udah masuk ke dalam jabatan fungsionalis loh. Nah, di sini tuh tugasnya itu untuk mengembangkan model dan media pembelajarannya. Nah, dalam mengembangkan model dan media pembelajaran ini menggunakan model ADDI atau biasanya disebut dengan Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Untuk mengetahui apa itu ADDIE, kalian bisa masuk dulu ke teknologi pendidikan ya guys, biar nanti kalian bisa tahu lebih lanjut mengenai model-model lainnya. Berikutnya di sini juga ada peluang karir menjadi PP atau pengembangan penilaian. Nah, di sini juga ada jabatan fungsionalisnya loh. Di sini sudah diatur dalam Permenpan nomor 58 tahun 2020. Wow, masih baru ya guys. Dan di sini tugasnya yaitu untuk menyusun instrumen sederhana sehingga kompleks pada penilaian akademik ataupun non-akademik. Berikutnya juga ada pengembangan kurikulum. Nah, di sini juga sudah menjadi jabatan fungsionalis yang diatur dalam Permenpan nomor 57 tahun 2020. Nah, tugasnya itu ada perencanaan, penyusunan, pengimplementasian, serta mengevaluasi kurikulum. Oke, teman-teman, selain menjadi jabatan fungsionalis seperti PTP, PK, dan PP, lulusan teknologi pendidikan juga dapat menjadi pendidik seperti dosen, guru, instruktur pendidik yang lebih baik. Kemudian dapat juga menjadi tenaga kependidikan seperti dosen instruksional, pengembangan konten atau bahan ajar, dan pengembangan kurikulum tingkat sekolah. Dan yang terakhir juga dapat menjadi entrepreneur seperti konsultan pengembangan konten atau content creator dan startup founder. Gimana nih teman-teman? Menarik bukan? Buat peluang karir dari teknologi pendidikan ini ternyata sangat luas ya. Jadi, saya tunggu kalian semua di kurikulum dan teknologi pendidikan di Universitas Negeri Semarang pastinya. Oke teman-teman, demikianlah pengenalan tentang prodi kurikulum dan teknologi pendidikan. Gimana menarik kan? Apalagi kita tadi disuguhi dengan peluang karirnya yang begitu luas. Tapi itu juga tergantung dari gimana cara kita ngembangin skill kita dalam pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan agar kita bisa masuk ke salah satu karir tadi. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perbincangan kita kali ini. Saya tunggu kedatangan kalian semua untuk gabung bersama kami di kurikulum teknologi pendidikan, tentunya di Universitas Negeri Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.